Sepuluh lukisan misterius maestro dunia yang mengandung kode rahasia. Kemampuan para maestro dunia semisal Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Caravaggio tak perlu diragukan lagi. Tak hanya keindahan karya-karya mereka yang memukau sepanjang masa, tetapi juga misteri yang diyakini terkandung di dalamnya. Dalam bentuk kode-kode yang kini sedang terus payah diungkap artinya oleh para detektif seni. Dan berikut 10 lukisan yang mengandung kode rahasia karya mereka. Yang pertama, kode rahasia di mata Mona Lisa. Mungkin tak ada yang semisterius Mona Lisa. Lukisan aslinya yang kabur dan retak-retak masih tergantung di dinding Museum Louvre, Paris. Ukurannya tak seberapa besar, yaitu 77 x 53 cm. Tapi senyum enigmatiknya menembus kaca anti peluru yang melindunginya, mampu menyandra imaji pikiran manusia. Dan tak hanya maksud dibalik senyum Mona Lisa, tapi juga sorot matanya. Tersembunyi di cat gelap di bagian pupil mata Mona Lisa, terdapat huruf yang disusupkan oleh sang maestro yaitu Leonardo da Vinci. Kode rahasia ini terungkap berkat teknologi pembesaran termutakhir. Pengungkapan ini mungkin terinspirasi langsung novel laris Da Vinci Code yang menyebut Mona Lisa menyimpan petunjuk tersembunyi tentang Holy Grail yaitu cawan suci. Adalah Silvano Vanzetti, Presiden Komite Warisan Budaya Italia, yang menemukan simbol tersebut. Untuk mata telanjang simbol ini tidak kelihatan, tetapi dengan kaca pembesar itu jelas sekali terlihat. Apakah simbol yang disembunyikan Da Vinci dalam mata Mona Lisa? Di mata kanan terlihat huruf LV, yang mungkin inisial namanya, yaitu Leonardo da Vinci. Sementara di mata kirinya juga terdapat simbol huruf yang belum teridentifikasi. Para ahli belum memutuskan huruf apa di mata kiri Mona Lisa. Itu bisa saja huruf CE atau huruf B. Sementara di lengkung jembatan di latar belakang lukisan, bisa terlihat angka 72, atau itu bisa jadi huruf L dan angka 2. Inisiatif pencarian simbol dalam lukisan Mona Lisa ini seperti plot dan prone, setelah seorang anggota komite menemukan buku kuno di sebuah toko etnik. Buku ini merujuk pada simbol dalam mata Mona Lisa. Apalagi Da Vinci meletakkan penekanan khusus dalam lukisan Mona Lisa. Dan kita tahu ia membawa lukisan itu kemanapun di tahun-tahun terakhir hidupnya. Vanzetti sendiri adalah anggota sebuah kelompok yang mengajukan izin untuk menggali makam Da Vinci dari nisannya, yaitu di Castilla Bois di desa Loire, Prancis. Tujuan penggalian makam ini yaitu untuk melihat langsung tengkorak sang maestro dan membuktikan apakah Mona Lisa adalah gambaran diri Da Vinci. Kemudian yang kedua ada ramalan kiamat di balik The Last Supper. Karya Da Vinci yang lain yaitu The Last Supper tentang perjamuan terakhir Kristus juga kerap jadi sasaran spekulasi. Slavisa Vesci, ahli teknologi informasi, menciptakan efek visual yang menarik dengan menumpangkan versi cermin lukisan itu di atas yang asli. Hasilnya, dua figur mirip kesatria Templar terlihat di kedua ujung meja. Sementara seseorang yang diduga membawa bayi berdiri di sisi Yesus. Sementara Giovanni Maria Pala, yaitu seorang musisi Italia, mengindikasikan posisi tangan dan roti bisa diinterpretasikan sebagai not dan tanda musik. Jika dibaca dari kanan ke kiri seperti karakteristik tulisan Da Vinci, ia akan membentuk komposisi musikal. Dan lebih jauh lagi, Leonardo da Vinci bahkan diyakini meramalkan akhir dunia dalam lukisan tersebut. Menurut Da Vinci, pada 21 Maret 4006, bumi akan dilanda banjir bah. Bencana maha dahsyat itu akan berujung pada kiamat pada 1 November 4006. Prediksi Da Vinci ditemukan oleh peneliti Vatikan yaitu Sabrina Sforza Calistizia yang bekerja di bagian arsip Vatikan.
Galizia menduga sang jenius asal Italia itu menyisipkan prediksinya dalam bentuk kode. Galizia yang pernah meneliti manuskrip Da Vinci di Universitas California mengatakan bahwa bentuk setengah lingkaran di atas lukisan Yesus dan para muridnya itu saat perjamuan terakhir sebelum peristiwa penyaliban mengandung kode-kode yang tersembunyi. Dan di sana ada Da Vinci Code. Kode Da Vinci tentang kiamat memakai simbol zodiak dan menggunakan 24 huruf Latin, yaitu pengganti simbol 24 jam dalam waktu 1 hari. Namun, tidak dijelaskan bagaimana simbol-simbol dalam lukisan tersebut bisa dibaca sebagai sebuah prediksi tentang kiamat. Kemudian yang ketiga, otak melayang dalam The Creation of Adam. The Creation of Adam karya maestro Michelangelo bukan hanya lukisan yang paling terkenal yang menghiasi panel di Kapel Sistine, tapi juga sebuah gambaran ikonik tentang organ paling penting manusia. Organ itu beratnya hanya 1,4 kg, tapi mengandung lebih dari 100 juta sel syaraf. Ia mengatur gerak seluruh badan dan pemikiran kita, bahkan mampu mempengaruhi orang lain, yaitu otak. Michelangelo diakui sebagai pelukis dan pemahat dari masa Renaissance Italia. Tapi, yang jarang diketahui umum adalah dia adalah seorang mahasiswa yang keranjingan anatomi. Bahkan, di usianya yang baru 17 tahun, ia membedah mayat dari kuburan gereja. Ahli neurotomi asal Amerika Serikat meyakini Michelangelo meninggalkan jejak ilustrasi anatomis di balik salah satu karya terbesarnya. Dan ini bukan kebetulan. Sebab tak hanya bentuk otak manusia secara garis besar, sang maestro juga menampilkan bentuk kompleks organ tersebut, seperti cerebellum yaitu otak kecil, optic system, dan kelenjar pituitari. Dalam lukisan fresko yaitu penciptaan Adam, yang mungkin lebih tepatnya disebut anugerah Adam, diyakini ada pesan khusus yang disampaikan Michelangelo. Kemudian yang keempat ada otak tenggorokan Tuhan di Kapel Sistine. Ilmuwan dari Sekolah Kedokteran Universitas Johns Hopkins di Baltimore, Amerika Serikat, Lansuk dan Rafael Tamarco menyatakan salah satu lukisan terakhir Michelangelo di langit-langit kapel menggambarkan secara persis saraf, tulang belakang, dan batang otak manusia. Jika ditelisik secara teliti, gambar anatomi itu terdapat pada lukisan sosok Tuhan yang sedang memisahkan terang dari kegelapan dengan tangannya. Menurut mereka, tenggorokan dan dada sosok Tuhan dalam lukisan Michelangelo itu semula seperti memiliki anatomi yang tak beraturan, tak seperti dalam lukisan Michelangelo lainnya. Namun, ketika diamati lebih jauh, lukisan aneh yang tampak seperti kecerobohan itu terbukti merupakan pekerjaan seorang jenius. Bahkan para ahli menyimpulkan disitulah Michelangelo menyisipkan gambar detail otak manusia sebagai sebuah pesan rahasia. Yang kelima, ada penampakan UFO dalam lukisan Madonna with Saint Giovannino. Ada fitur tak biasa dalam lukisan tersebut, yaitu sebuah gumpalan yang melayang di langit-langit di atas bahu kiri Bunda Maria. Jika diperhatikan lebih cermat, gumpalan itu mirip objek pirikan yang terlihat bersinar. Kalau saja itu adalah lukisan modern, orang bisa langsung menebak benda aneh itu sebagai gambaran UFO. Tapi bagaimana ceritanya orang di abad pertengahan punya imajinasi soal UFO atau alien? Dan menurut situs Examiner, lukisan karya Domenico Ghirlandaio ini bukan satu-satunya dari abad pertengahan yang menampilkan objek aneh. Kemudian, yang keenam ada simbol ketegangan dalam Prophet Zechariah. Ketegangan antara Michelangelo dengan Paus Julius II tergambar dalam lukisan Prophet Zechariah. Sejarawan berpendapat dalam lukisan itu Michelangelo menggambarkan Paus sebagai Nabi Zakaria, dan salah satu dari dua malaikat yang ada di belakangnya membuat gerakan tangan yang tak semestinya, atau bisa disebut tidak sopan.
tafsir lukisan ini diangkat dalam buku The Sistine Secret Unlocking the Codes in Michelangelo Davian Masterpiece. Kemudian yang ketujuh ada simbol Kabalah dalam David dan Goliat. Masih soal lukisan Michelangelo di Kapel Sistine. Figur-figur dalam karya seluas 14.000 kaki, para ahli menemukan bentuk yang berkaitan dengan huruf Ibrani. Salah satunya yaitu figur David dan Goliat yang membentuk huruf Gimel, simbolisasi Gevurah atau kekuatan dalam tradisi mistis Kabalah. Kemudian yang ke-8 ada 112 idiom dalam. Netherlands Proverb adalah lukisan cat minyak pada panel kayu oak yang dibuat pada tahun 1559 oleh Peter Bruegel the Elder. Ada sekitar 112 idiom yang berhasil diidentifikasi dari lukisan tersebut. Beberapa di antaranya masih digunakan sampai saat ini, seperti berenang melawan arus, ikan besar makan ikan kecil, membenturkan kepala seseorang ke tembok batu, juga armed to the teeth, bersenjata lengkap. Peribahasa lain menunjukkan kebodohan manusia. Kemudian yang ke-9 yaitu kode ikan dalam The Supper at Emmaus. Lukisan The Supper at Emmaus adalah karya maestro lukis Pereru Itali yaitu Caravaggio. Menggambarkan momen ketika Yesus yang bangkit dan dalam penyamaran, mengungkapkan siapa dirinya kepada dua muridnya di kota Emmaus, dan lalu menghilang dari pandangan mereka. Lukisan ini tak biasa untuk figur seukuran manusia hidup. Gelap dengan latar belakang yang kosong. Di atas meja dalam lukisan itu ada sekeranjang penuh makanan yang terlalu minggir di tepi. Ada juga bayangan mirip ikan yang mungkin mengindikasikan kode pengakuan diam-diam bagi orang Kristen. Kemudian yang ke-10 ada Free Mystery dalam Young Mozart Portrait. Karya seni juga tak lepas dari dugaan keterkaitan dengan Freemasonry, organisasi persaudaraan rahasia yang berakar antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Lukisan Young Mozart Portrait adalah karya pelukis anonim yang mungkin oleh Antonio Lorenzoni. Ini diduga adalah simbol dedikasi untuk sebuah hal atau tingkat hierarki. Dan sudah jadi rahasia umum, Mozart diduga kuat merupakan tokoh Freemasonry. Jadi itulah 10 lukisan misterius karya maestro dunia yang mengandung kode-kode rahasia yang tidak terpecahkan.